Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fosrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Dan kali ini kita bersama salah satu budayawan yang ada di kota Wonosobo, yaitu dengan Pak Agus Suryanto. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Bayu. Makasih banget ya Pak, waktunya ganggu nih Pak. Nggak apa-apa, malam-malam. Ya, senang sekali Mas Bayu sampai sini. Ya, kan kebetulan kita lagi jalan-jalan nih Pak ke daerah sini, terus kita melihat ada beberapa kebudayaan, terus kita banyak ngobrol sama teman-teman, ternyata banyak hal dan banyak sekali budaya-budaya yang tersembunyi yang ada di Wonosobo sendiri. Betul Mas. Bahkan ada beberapa yang saya baru dengar Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita banyak ngobrol tentang itu, boleh di kasih prolog dulu nih, Pak Agus nih selama apa untuk saat ini kegiatannya apa? Sibuk di apa? Saat ini saya menjadi seorang merangi. Merangi itu tukang bikin warangka keris, Mas. Oh, oke. Ya, tapi kalau berarti yang luarannya itu, Pak? Iya. Perabotan keris, jadi setelan keris. Jadi kalau kita punya bilah keris, mau dibikinkan warangkanya, saya biasa bikin buat teman-teman di wilayah Wonosobo. Nah, tapi kegiatan lain, saya juga menjadi penasihat klub foto Wonosobo. Oh, fotografer. Ya, dulu saya 19 tahun di Jogja jadi fotografer ide profesional di Jogja itu. Terus sangat terlihat seniornya sih Pak dari kamera yang di belakang ini. Ini hanya untuk koleksi-koleksi aja. Jadi kalau dulu banyak motret bandara, katalog-katalog pameran teman-teman seniman di Jogja gitu. Terus, misalnya kunjungan Indonesia ke Cina, terus beberapa seniman seperti Nasirun, Entang, Pak G. Sidarta Sugio dan beberapa teman-teman yang lain. Dan sekarang saya juga aktif di Dewan Riset Daerah Wonosobo. Ya, dan di Wonosobo Heritage sebagai penasihat juga, di Pametri Jiwo. Jadi Pametri Jiwo itu pelestari keresinan Wonosobo, jadi penasihat juga. Di Mas Sastro juga jadi penasihat. Di Pandowo itu Pandemen Duwung Wonosobo, saya juga di situ, jadi diminta jadi penasihat juga. Jadi agamanya penasihat tuh. Berarti saya nggak salah nih Pak. Di Dewan Kesenian Daerah saya bidang penelitian dan pengembangan. Ya, dan juga di beberapa kegiatan organisasi lain kayak di Jembaringan Jawa. Di sini ada Jembaringan Jawa namanya Jogonegaran. Saya di situ jadi ketuanya. Ya. Jadi perbedaannya Jembaringan Jawa dengan Panahan ya, Panahan untuk sport itu. Kalau sport itu kan di bawah Perpani, maksudnya kalau Jogonegaran itu kan bobot timbangnya lebih banyak ke seni dan kebudayaan, dia di bawah Kormi. Tradisi, dan itu tradisi. Jadi ketika latihan harus pakai pakaian adat semua. Manahnya bersilah, kemudian pakai panah bambu, sasarannya pakai bandulan kayak gitu. Lengkap banget gitu kalau kita. Tadi yang Bapak jadi nggak tahu ini saya gitu. Itu nggak capek Pak? Ya, saya kira gini, semua itu jadi capek kalau nggak seneng ya Mas. Tapi kalau kita suka, seneng, menikmati sesuatu yang melelahkan jadi nggak melelahkan. Tapi coba kita melakukan suatu hal yang kita sebel banget itu ya. Mungkin hanya berapa menit, 3/4 jam aja rasanya udah capek gitu ya. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan senang hati atau sesuatu yang kita sukai itu, ya seharian kadang-kadang nggak kerasa gitu ya. Nah, yang mengawali Pak Agus ini suka dengan berbagai macam budaya ini apa? Kalau genre, jadi pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh Mas. Jadi Bapak dan Ibu memang suka kebudayaan. Jadi di keluarga saya itu ada tradisi belajar seni. Dulu bapak saya mengundang pelatih tari, diundang ke rumah. Jadi kakak-kakak keluarga saya ada 12 orang. Semua diajari nari semua. Jadi kalau dulu di pabrik teh bapak ya, jadi pemimpin perkebunan. Jadi kalau perkebunan lagi ada acara, yang mentas satu keluarga. Jadi wayang orang, main wayang orang. Yang nggak bisa nari cuma saya tok. Jadi tapi saya menikmati, tapi passion saya kayaknya bukan di sana. Saya sempat latihan klasik sampai ganti berapa guru ya, 3 guru atau, tapi nggak pernah bertahan lama. Jadi berapa kali latihan habis itu mangkir terus. Jadi kayaknya passionnya memang tidak di sana, tapi saya lebih kuat di seni rupa.
Dan kakak saya yang pertama dulu, yang nomor 2 ya, kakak saya nomor 2 itu hobi seni rupa dan banyak memperkenalkan saya dengan dunia seni rupa. Ibu saya juga ternyata saya baru tahu waktu kecil itu ibu sering gambar-gambar dan goresannya bagus banget itu. Jadi kayaknya memang, jadi bagaimana orang tua itu mendidik anak diperkenalkan dengan budaya daerah, kebudayaan tradisi itu dari kecil, itu nanti otomatis nanti kan akan mendarah daging ya. Jadi sistem di keluarga saya seperti itu. Ya. Makanya kakak saya ada yang setelah jadi pensiun kepala Bandara Soekarno-Hatta itu, dia masih main wayang orang. Oh gitu? Iya, jadi sekarang aja ketika usia udah mendekati 80 dan kondisi kesehatannya gak menurun, udah enggak. Tapi ketika baru pensiun sampai berapa tahun masih sering main wayang orang di Jakarta itu dengan keluarganya Bluebird itu ya. Nah, terus yang pada akhirnya menjadi pemicu Bapak akhirnya menjadi meneliti berbagai macam budaya yang ada itu gimana? Itu berkaitan. Jadi awalnya saya dulu hobi lukis waktu kecil. Waktu kecil hobi lukis sampai cita-citanya saya pengen masuk ke sekolah seni. Tadinya saya cita-citanya sebenarnya masuk lukis. Tapi ketemu temen itu ya disasarkan saya, ngapain belajar lukis gitu kan. Mending masuk grafis saja, kamu bisa belajar sablon, bisa belajar fotografi. Terus pikiran saya masih dangkal banget, iya ya. Belajar sablon lulus bisa jadi tukang sablon itu, jadi masih dangkal saya masih sesimpel itu. Waduh, terus begitu masuk sana ternyata saya nggak menikmati mas, karena dulu passion saya kan dilukis, tidak menikmati. Tapi ya gimana, memang harus diselesaikan kan. Jadi teori praktek saya normal dengan teman-teman yang lain, tapi begitu skripsi sampai 7 tahun baru selesai. Jadi itu sampai dapat surat cinta dari kampus dapat surat cinta dari kampus, ini mau diselesaikan atau diselesaikan oleh kampus gitu. Nah ternyata skripsi itu kalau kita fokus, kita kerjakan benar, ya 2 bulan 3 bulan selesai gitu. Artinya tidak harus nunggu 7 tahun soalnya. Dan setelah itu saya baru, dulu keasikan cari uang, karena di grafis itu ada untungnya. Itu ada mata kuliah fotografi dan saya total banyak terjun di dunia fotografi dan banyak mencari uang dari sana ya waktu di Jogja. Dari sanalah kemudian saya mulai mengenal berbagai kebudayaan. Nah itu yang menjadi secara tidak langsung kemudian saya banyak meneliti gitu, dan itu yang dan menghasilkan beberapa karya tulis itu dari sana. Jadi awalnya dari budaya itu tumbuh dari keluarga. Dari keluarga terus hobi. Dari fotografi. Hobi itu saling berkaitan. Jadi kebudayaan itu kan memang seni kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Betul. Pasti saling berkaitan satu dengan yang lain. Pasti ada hubungan kausalitas di situ. Iya, betul. Nah, kalau ditarik ulur dari tadi budaya terus dari foto, yang membuat Pak Asep suka fotografi apa Pak? Fotografi itu kan kayak apa ya? Kalau itu kan sebenarnya juga melukis sama, tapi dengan cahaya kan. Prinsipnya sama seperti melukis kan. Basic saya memang dulu senangnya lukis. Dan ketika saya kemudian mendalami fotografi, ada sensasi yang sama. Ketika kita menghasilkan karya yang bagus itu ada kepuasan, ada proses yang sulit gitu, kemudian berhasil mendapatkan karya yang menarik, itu juga ada kepuasan. Jadi karya yang bagus itu menurut saya yang memang berhasil secara teknis maupun estetika. Yang kedua secara konseptual. Yang ketiga mampu memprovokasi pikiran orang. Mempengaruhi pikiran yang kita hasilkan gitu. Jadi ketika kita ngelihat karya seseorang setelah itu sampai bertahun-tahun kita masih ingat karya itu kan, berarti kan kita terprovokasi oleh karya tersebut mas. Sampai sekarang masih melakukan? Saya masih fotografi tapi memang tidak seintens waktu masih muda. Kalau dulu direwangi memanjat kelapa mau untuk dapat angle yang bagus ya dilakoni ya. Sekarang ya udah keterbatasan fisik, artinya ya semampunya itu. Makanya kemudian lebih banyak pendokumentasian fotografi untuk kepentingan kajian penelitian gitu. Dan perjalanan dunia fotografi itu kan juga pesat sekali ya. Betul. Beda sekali pada zaman Bapak
Wah, jauh. susahnya nyetak Iya. itu seperti apa? Semuanya prosesnya kalau dulu kalau belum sampai tahu jadi kan kita masih deg-degan ya. Iya. Kalau sekarang udah ceret langsung kelihatan. Delete ulang. Iya. Langsung wah berasut langsung tembak sebanyak mungkin ya. Terus pilihin itu bisa. Nah, dulu kan harus ngitung lighting bener. Terus kadang-kala ada problem-problem ternyata filmnya nggak nyantol dan sebagainya. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya dulu itu kasusnya. Dan itu di lab dulu ketika belum ngerti kan, ketika nyetak di sini kok nyetak kok fotonya nggak pernah bagus itu. Dulu pikirannya kita menyalahkan diri sendiri kan. Ternyata kita baru tahu bahwa lab itu sangat berpengaruh gitu kan dulu. Dulu sangat. Jadi lab-lab di sini dengan obat yang harusnya udah diganti nggak pernah diganti gitu kan. Hasil filmnya tipis itu kan artinya mempengaruhi hasil. Terus cetak kertasnya kertas yang murah, obat kertasnya nggak pernah diganti, hasilnya juga nggak maksimal. Nah hal-hal kayak itu kan dulu nggak ngerti. Ngertinya, waduh ini kok saya nggak berhasil motretnya. Padahal mungkin kita motretnya udah bener, tapi proses labnya yang nggak bener. Nah sekarang semuanya udah sangat dibantu oleh peralatan ya. Makanya saya sering cerita ke teman-teman, jadi untuk menghasilkan karya yang baik kan man behind the camera, orang di belakang kamera. Semakin pintar, semakin kreatif, semakin hebat ya makin memungkinkan hasil karya bagus. Yang dua, faktor perlengkapan peralatan. Semakin canggih ya sangat memungkinkan hasilnya makin bagus. Iya. Kan gitu. Lensa Jerman misalnya. Dengan elektronik yang sekarang udah kayak gitu, audionya kalau untuk videografi udah kayak gitu, semuanya akan memungkinkan menghasilkan hal yang bagus. Yang tiga, faktor keberuntungan. Luck. Faktor luck itu hanya bisa didekatkan dengan banyak berdoa. Ya. Dan mungkin tidak terulang. Nggak terulang. Lagi ngobrol ini ada pesawat jatuh di sebelah. Itu kan momentum hal. Iya. Nah, untuk foto, untuk satu hasil foto Pak Asep yang sampai sekarang masih bawa, ini masterpiece sekali. Itu apa? Karya itu saya nggak ada yang secara merasa ini paling masterpiece itu enggak ya. Jadi ya ada beberapa saya suka itu. Salah satu yang saya pajang itu kan foto udah lama banget. Itu foto tahun berapa ya? Tahun 90-an mungkin. Itu udah lama banget. Jadi prosesnya ya itu masih ribet banget zaman dulu. Kalau sekarang ya gampang banget tuh. Dulu motretnya masih ribet sekali dengan layar. Ada beberapa karya. Nah, terus kalau itu yang foto yang itu menceritakan tentang apa Pak? Itu prosesnya seperti apa? Ya, kalau itu, jadi ketika saya tinggal di rumah teman, dia seorang pelukis, dia banyak eksplor dengan karya-karya seni, termasuk di botol, dan goresan dia otomatis sebenarnya udah artistik kan. Saya lihat, wah ini kok artistik, tapi kayaknya kalau cuman gini tok kayaknya nggak menarik. Akhirnya saya angkat botolnya, cari kelamat itu, saya candol pakai kelamat, saya turun. Terus cari window light, karena waktu itu kan semuanya masih sangat jadi terus saya ambil gitu. Terus kalau ini zaman dulu menang lomba foto media tahun berapa ya, lomba foto bulanan tema botol. Tahun berapa Pak? Tahun sekitar tahun 90-an ya kira-kira. Kurang lebih ya. Ada beberapa foto sih yang nah itu dulu kelisnya ya banyak yang udah nggak bisa kerawat, nggak bisa terselamatkan. Beberapa foto ada yang saya suka itu dulu, beberapa foto itu masuk di foto media juga waktu itu ya. Itu yang menjadi kasusnya waktu itu saya sempat ngobrol sama Om Donasman. Itu yang saya aduh nih film ini. Betul. Itu itu yang berjamur, nggak bisa udah biru semua itu jadi memang itu jadi kendala. Nah, memang ada perbedaan ya semua. Makanya menurut saya itu kalau sampai sekarang pun walaupun sudah era digital ya, kalau kita punya hasil karya yang bagus, baiknya tetap dibikin hard copy-nya. Karena hard copy itu sifatnya abadi juga. Sama seperti kita menilai karya-karyanya, misalnya masterpiece lukis ya zaman dulu, kita bisa melihat kualitas karya seorang masterpiece Leonardo da Vinci misalnya, karena kita melihat hasil visualnya ya langsung. Jadi saya kira fotografi ya sama, tetap ada sensasi berbeda ketika
kita melihat dengan image digital aja dengan hasil hard copy. Ya. Oke. Nah, terus kita bicara tentang kebudayaan ya Pak. Ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ternyata banyak hal yang dalam tanda kutip tersembunyi di era Wonosobo ini gitu loh. Bahkan ada beberapa hal yang saya baru dengar kayak apa tadi yang alat musik bundengan segala macam. Nah, itu pun saya juga ngobrol ke beberapa teman-teman di Wonosobo pun banyak yang nggak tahu gitu loh. Nah, betul. Pak Agus sendiri bagaimana melihat pelestarian kebudayaan yang ada di Wonosobo sendiri gitu loh? Seperti apa? Ya, memang untuk pelestarian kebudayaan itu harusnya menjadi tanggung jawab bersama ya, nggak bisa hanya satu dua orang ya, betul nggak bisa. Jadi masyarakatnya juga harus ikut bertanggung jawab. Betul. Yang kedua pemerintahnya juga sama, artinya dua-duanya harus kompak, harus jalan bareng gitu. Nah masyarakat itu apa di lingkup yang terkecil ya keluarga. Contoh gini ya, budaya bersih aja lah. Saya gambarkan gini, kalau satu rumah itu bersih, rumah lain bersih, rumah lain lagi bersih, kira-kira satu kampung jadi bersih semua nggak? Tuh. Bersih semua kan? Iya. Kalau 2 kampung bersih, 3 kampung bersih, 4 kampung bersih, satu desa jadi bersih nggak? Betul. Itu bisa kurang lebih kan sama seperti itu. Konsep apa ya kebudayaan itu kan memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan itu dan budaya interaksi tidak bisa kita hanya ngomong itu tanpa ikut terlibat di dalamnya itu kan nggak bisa. Jadi memang harus ikut terjun, ikut merasakan itu suka dukanya itu semuanya kan memang harus itu. Dan kebudayaan sendiri kan itu bagian dari jati diri kita soalnya. Sampai saya pernah dengar ya, tapi saya tidak tahu sumber anunya ya. Tapi pernah dengar seorang filsuf ya. Jadi saya lupa filsufnya. Jadi mengatakan kalau kalian mau menghancurkan sebuah negara, hancurkan aja kebudayaannya. Jadi orang kan kehilangan jati diri. Jadi, nah kita itu sebenarnya sekarang juga udah sangat sudah sangat anak-anak muda kita lebih mengenal budaya Korea. Betul. Lebih mengenal anime, produk Jepang daripada karya-karyanya Hasmi misalnya atau karya-karya komikus lokal itu. Sastra-sastra lama Indonesia itu juga sebenarnya bagus-bagus, tapi banyak yang mereka lebih tertarik dengan produk-produk luar, sehingga sadar nggak sadar mereka itu sudah terbiasa dengan pola-pola pikiran orang luar gitu. Kebiasaan-kebiasaan luar itu sudah sangat mendarah daging. Nah, menurut saya itu sebenarnya sesuatu yang berbau luar itu juga bukan sesuatu yang najis ya. Cuman harusnya disaring gitu aja. Kira-kira yang bagus ya ambil, kalau yang nggak bagus ya jangan dipakai gitu. Jadi semuanya kan tetap harus ada adaptasi, ada akulturasi, semuanya harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa kita gitu ya. Sehingga gitu ya. Nah, terus apa sih Pak yang membuat ini kan banyak sekali nih. Kayaknya terutama di anak muda itu sangat minim sekali ketertarikan terhadap budaya. Misalnya suruh nari lah atau apa, itu kan sekarang udah agak susah gitu. Betul. Nah, apa yang membuat budaya kita ini menjadi dalam tanda kutip kurang laku di memang sendiri? Mau nggak mau ya, namanya budidaya kan, budaya dari kata budidaya ya, hasil dari akal budi lah, pikiran manusia, murni hasil dari karya-karya manusia. Sementara keadaan itu kadang-kadang bergerak terus, berubah terus, dan kebudayaan itu nggak ada yang original, itu kan nggak ada. Semua akan saling mempengaruhi dan terpengaruh. Artinya di situ mana yang lebih kuat gitu kan? Persoalannya mana yang lebih kuat. Yang dua, persoalan waktu. Zaman dulu mungkin orang masih bisa nonton wayang kulit semalam suntuk, karena mungkin dia tidak sesibuk orang sekarang kan. Nah sekarang kalau mau nonton malam suntuk ya besok udah nggak bisa kerja kan gitu. Gitu. Akhirnya muncul produk pakliran padat yang mungkin ditayangkan hanya dalam kurun waktu 1 jam, tapi diharapkan sudah bisa menangkap esensi ceritanya. Tapi memang kemudian secara filosofi pesan-pesan yang nggak bisa disampaikan secara utuh, otomatis kan banyak yang hilang. Itu ya hal-hal kayak gitu memang nggak bisa dihindari. Tapi paling nggak kita mencoba terus bertahan hal-hal yang positif ya kita perkenalkan gitu. Nah itu memang harus dari tingkat yang usia paling muda
dimulai dari sebuah keluarga, kemudian di sekolah itu sudah harus mulai diperkenalkan seperti itu. Iya. Bahkan di sekolah pun hanya sebagai terapan kan? Iya. Nah itu memang karena banyak yang berpikiran di kalangan pemerintah kita pun jujur ya, banyak menganggap yang mungkin budaya itu dianggap sesuatu yang kurang penting, sehingga kadang-kadang penganggaran untuk acara-acara kebudayaan rendah banget. Bahkan dianggap desa karena iya itu seperti itu. Jadi memang harus apa ya masyarakatnya juga introspeksi, pemerintahnya juga harus introspeksi. Ketika kebudayaan kita hilang itu ya semuanya ikut berdosa sebenarnya. Iya. Karena nggak ada transfer knowledge. Kan, nah, kemudian kalau saya sendiri yang saya lakukan, saya mencoba mendirikan banyak komunitas-komunitas dan saya melibatkan orang-orang yang punya wawasan di situ untuk secara intens memberikan semacam transfer knowledge lah. Misalnya di Paguyuban Pandowo ya, Pandowo kan Pandemen Duwung Wonosobo, jadi Pandemen itu penggemar. Yang saya undang itu nggak cuman di grup itu, tidak cuman orang anak-anak Wonosobo tok, tapi saya pilih juga dari Jogja, dari Malang, dari beberapa kota yang memang dia itu punya kepakaran dan suka diskusi gitu. Jadi saya undang di grup sehingga grup itu hidup terus. Diskusi, pertanyaan selalu ada jawaban, sehingga orang pengen tahu itu ada memang kehausan itu betul diberi air gitu. Nah sekarang kalau pemerintah tidak banyak menciptakan ruang publik kebudayaan, kira-kira kebudayaan bisa jalan nggak? Enggak. Ya enggak kan. Jadi kan otomatis mestinya pemerintah juga memberikan banyak ruang-ruang publik untuk kebudayaan ya. Nah, cuma gini, balik lagi tuh ke masalah ketertarikan anak muda gitu loh. Nah, mungkin sudah ada nih beberapa ruang-ruang seperti yang Bapak bina kan gitu segala macam. Tapi tetap tidak membuat ini menjadi suatu hal barang yang menarik gitu. Nah, apa yang salah di sini? Karena kreativitas dan inovasinya berhenti biasanya itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus ada inovasi. Contoh ya, kalau wayang kulit mesti tetap seperti zaman dulu tok. Jadi cuman pakai lampu sendir, lupa, terus settingnya ya seadanya ya pasti udah nggak akan menarik kan. Tapi kemudian perkembangannya untuk menarik minat itu kan sekarang ada campur sarinya, kadang-kala dibuat tambahan multimedia gitu. Itu kan bagian dari progres yang harus dilakukan untuk menarik anak-anak muda, minat anak muda itu mau nggak mau kan harus seperti itu. Artinya bagaimana esensi itu tidak hilang, tapi bisa tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi digitalisasi karya-karya lama, tapi kemudian dipresentasikan ulang dengan cara-cara yang lebih modern gitu, sehingga bisa ditangkap oleh anak-anak kita dengan lebih baik gitu. Sebagian besar anak-anak kita kan sekarang hidupnya dengan ini kan, dengan gadget udah nggak bisa pisah. Nah itu ini mestinya kan jadi media yang paling efektif untuk sosialisasi kebudayaan dalam negeri. Itu jadi budaya-budaya yang menarik, terus memberikan kesan bahwa budaya kita itu keren. Itu kan juga penting untuk menumbuhkan kebanggaan gitu. Oh kita itu budayanya menarik dan nggak kalah gitu, nggak kalah dengan budaya asing gitu. Nah tapi gini Pak, ada kalau nggak salah saya sempat dengar juga bahwa ketika budaya asli itu dimodifikasi terus dianggap keluar pakem. Gini Mas, jadi inovasi itu kan tidak bisa dihentikan. Tapi menurut saya dua-duanya itu bisa jalan bersama. Jadi perbedaan seni dengan karya ilmiah itu satu. Karya ilmiah itu kalau muncul teori baru bisa mematahkan teori lama nggak? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau karya seni coba, tidak kan? Tidak. Tapi akan memperkaya hasanah kan? Iya. Artinya yang ini jalan, muncul lagi, jalan lagi kan justru kita kaya. Kita itu beruntung menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Kita itu ada pengaruh Cinanya, ada Eropanya, ada Arabnya, ada Indianya, ada, sehingga kebudayaan yang muncul di Indonesia itu beragam banget itu. Betul ya Pak. Itu kayak gitu. Jadi kita ini mungkin saking kayanya gitu, mungkin ketika kita mempelajari semuanya itu dari hidup sampai manusia tinggal nggak selesai kan? Selesai, betul itu. Kayak gitu.
Nah, cuma itu tadi Pak, kalau misalnya kita berangkat dari yang ada di Wonosobo, selain tadi apa Bundengan itu ada masih banyak nggak sih Pak hal-hal yang sebenarnya ini loh aslinya menarik, Wonosobo itu ada. Itu ada tari topeng Lenggeran, ada Janjanen, ada Cekak Mondol, ada Wulang Sunu, ada Kuntulan, Dayaan, banyak sekali sebenarnya. Kesenian banyak banget Mas pokoknya. Makin banyak yang baru saya dengar. Iya, banyak banget. Dan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat juga beda-beda. Bahasa di Wonosobo Selatan dengan Utara juga berbeda, karakternya berbeda. Jadi sebenarnya Wonosobo luar biasa unik. Yang ke selatan cenderung kayak Banyumasan gitu. Kalau yang ke timur sudah ada pengaruh-pengaruh Jogja gitu. Jadi kayak itu. Kayak tadi beberapa saya udah mulai dengar ada penyebutan inyong-inyong itu inyong, kan beda itu dengan kalau selatan kan kamu ya ko, kalau di tengah kan de gitu kan. Tapi dia yang pakai YZ itu. Mokazu, anak kucing kak mezang itu. Jadi ada ZZ-nya, ucapan Z-nya itu. Jadi khas banget itu. Dan itu menarik menurut saya, lokalitas itu menarik. Iya. Nah, itu apa namanya? Bapak itu merisetnya dari mana Pak? Itu menemukan misalnya, oh ini ada ini terus dijelasin kayak Bundengan misalnya. Kan saya melihat nih, oh ini aslinya kayak gini dari sini dari tahun sekian terus awal. Memang gitu. Satu riset kan saya kira di mana-mana sama, dari pengamatan kan. Dari pengamatan kemudian banyak wawancara dari beberapa leluhur gitu kan. Atau informasi maksudnya para sesepuh, bukan leluhur ya, para sesepuh. Yang dua daftar pustaka tetap sama. Jadi saya mencoba mengcrosskan, bahkan kadang-kala saya bikin kajian-kajian yang di luar logis. Jadi kadang-kala ada teman-teman yang ya ini kalau diceritakan jadi mungkin bisa nggak mutu. Jadi tapi beberapa kasus itu bisa di cross check. Jadi teman ada yang bisa memahami dialog dengan dunia lain. Kadang-kala ada satu hal yang kemudian ada titik temunya di situ. Oh, kayak gitu. Itu ya sebagai tambahan saja itu. Tapi yang utama dari daftar pustaka, kemudian dari informasi dari para narasumber ya, pelaku-pelaku kebudayaan di daerah, terutamanya itu. Nah, kemudian saya mencoba mendokumentasikan sesuai kemampuan saya. Basic saya sebenarnya bukan penulis, tapi saya belajar menjadi penulis gitu. Dan kemudian awalnya saya pengen 1 tahun saya bisa 1 buku, dan sampai hari ini masih bisa terlaksana gitu. Karena mulai pikiran kayak gitu saya mulai tahun berapa ya, jadi setiap tahun akhirnya terlaksana 1 buku minimal bisa saya buat. Dan sekarang ada berapa 5 buku yang saya terlibat secara langsung ataupun tidak. Jadi ada sejarah Bundengan, sejarah topeng Lengger, dan parikan topeng Lengger, sejarah balon tradisi Wonosobo, kemudian rumah adat Wonosobo, ya, itu. Nah, ini misalnya saya mau ngambil contoh satu Bundengan nih Pak, gitu. Nah, dari penelitian Bapak yang akhirnya menjadi suatu karya tulis atau dibukukan. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan agar terutama generasi muda ini menjadi tertarik? Itu sebenarnya udah banyak dilakukan. Justru dalam konteks Bundengan itu support pemerintah menurut saya luar biasa. Itu Wonosobo untuk khusus Bundengan ya. Salah satunya mulai diperkenalkan di lingkup sekolah dasar, sekolah menengah, dan banyak diadakan festival-festival Bundengan yang skalanya juga nasional, penayangannya bahkan sekarang otomatis internasional dengan adanya media digital ini kan. Semua orang di dunia bisa melihat itu. Dan juga jalinan hubungan antar negara udah mulai banyak orang asing yang mulai tertarik dengan Bundengan, banyak meneliti sini, kemudian banyak dibawa ke luar juga. Beberapa kali teman-teman sini udah mulai pentas di luar negeri juga. Dan itu juga atas support pemerintah juga. Jadi ya lumayan lah pemerintah Wonosobo untuk
untuk Kundengan khususnya sama tari topeng Linggiran perhatiannya udah cukup besar. Oke. Iya. Nah, terus kayak apa namanya? Kadang-kadang itu kan ini berdasarkan pengalaman Yeah. sih Pak, ya, bahwa kadang saya agak miris juga gitu ketika melihat bahwa saya juga miris terhadap diri saya sendiri Yeah. gitu. Apa namanya? Ketika melihat bahwa banyak orang dari negara lain tertarik untuk mempelajari budaya kita Yeah, dari yeah, budaya kita sendiri. Yuk, saya juga kadang-kadang seperti itu juga menjadi orang gitu loh. Nah, itu mestinya kan kalau kita punya rasa malu ya kita ya harus lebih ngerti. Iya. Lebih ngerti itu, dan budaya malu itu tetap harus ada. Betul. Gimana mau kalau suatu saat kita mau ngerti tentang gamelan kita harus datang ke Amerika kan nggak lucu banget. Iya. Sebenarnya. Nah itu memang harus PR kita, dan makanya itu transfer pengetahuan harus dilakukan terus-menerus. Yang dua, penelitian pengembangannya juga harus dianggarkan gitu, dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak hanya menganggarkan hal-hal yang sifatnya fisik saja, tapi mentalitas itu penting, pembangunan mentalitas. Ya. Iya, soalnya kan kalau dilihat misalnya kalau di sini saya belum begitu tahu ya, belum begitu paham. Cuma yang di beberapa daerah lain yang pernah saya lihat kayak misalnya ada sinden dari Australia, terus ada dalang dari orang Amerika, yang kayak gitu. Kalau mereka datang ke sini sebenarnya nggak masalah. Menurut saya itu justru bagian dari pengenalan kebudayaan kita keluar. Itu dengan cara kayak gitu kan. Iya. Bagaimana juga penjajah itu ketika datang ke Indonesia ya ada buruknya, tapi tidak semuanya buruk. Betul. Karena kita juga beruntung dijajah Belanda itu wilayah Indonesia jadi luas banget, itu salah satunya kan gitu kan. Itu jadi beberapa produk kebudayaan itu yang masih disimpan mungkin di Leiden atau di beberapa negara di musim-musim luar itu masih terawat bagus. Normal yang di sini ya kita nggak tahu apakah dan buku-buku itu keterocoan di nengke wae gitu kan, ya kan kayak gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga. Jadi kita nggak bisa ngotot tuh harus dikembalikan, tapi sementara kita nggak siap. Jadi semuanya harus segera sih, memang aset kebudayaan kita yang di luar harus ditarik lagi, tapi kita juga harus mempersiapkan diri semuanya itu. Iya, seperti kayak kasus beberapa kali mungkin ya dengan negara lain ketika ada budaya yang sangat kental dengan kita diklaim oleh negara lain. Nah, di situ saya pribadi juga merasa marah. Cuma dalam rasa marah itu muncul rasa malu juga gitu. Nah, yang kira-kira yang bikin rasa malah apa? Marah diklaim dengan negara lain. Tapi saya malu. Saya juga nggak ngelakuin apa-apa kemarin. Gitu. Nah itu betul. Padahal kalau kita bicara kebudayaan ya nggak ada yang original loh Mas. Contoh misalnya budaya apa yang artinya kan saya sering ngomong ya ke teman-teman, kita bercerita tentang lingkup pusat budaya Jawa kan banyakan di keraton ya. Di keraton tuh meja-mejanya banyak Eropa nggak Mas? Iya betul, banyak. Keretanya kereta Eropa nggak? Ya kan? Sama, terus mungkin arsiteknya juga ada pengaruh dari Cina, dari mana-mana. Karena di situ juga ada keris-keris yang Singo Barong itu singanya kilin, bentuk tatahannya Cina. Dan sekali. Terus pamer-pamer raja itu banyak yang justru itu menunjukkan ajaran-ajaran pengaruh Islam masuk. Akulturasi. Ya, jadi situ memang nggak ada yang kalau kita bicara kita murni budaya Indonesia, murni budaya Jawa, nggak. Semuanya pasti ada akulturasi. Romawi, Yunani, Romawi belajar patung dari Yunani, Yunani belajar patung dari Mesir kan kayak gitu. Itu kan ada. Ya, terus kalau kita bicara leluhur itu kira-kira siapa sih Mas? Kalau saya tanya coba. Kalau di saya sih leluhur yang mentok-mentok kan misalnya di Nabi Adam kan gitu. Nah, makanya kan akhirnya kan pertanyaan gitu. Ada yang ngotot tuh leluhur kita, terus batasannya mana Mas? Kalau batasannya ya orang Jawa, loh berarti Nabi Nuh nggak dianggap sebagai leluhur, bukan itu leluhur juga, sampai Nabi Adam leluhur kan. Nah ketika berbicara kayak itu ternyata semuanya muaranya dari yang satu kan. Itu akhirnya sampai sana. Berarti yang original cuman
Cuma Adam dan Hawa aja, Pak. Itu pun tidak original, artinya ada penciptanya kan. Betul. Iya kan? Berarti cuman Allah, berarti kan gitu. Di Allah Subhanahu wa taala Oh, udah itu berarti selesai. yang original cuman itu. Yang lainnya tuh ya ya. Nah, terus bagaimana sih Pak Agus sendiri menanggapi dengan kejadian-kejadian yang seperti itu tadi tuh, Pak? Misalnya kita diklaim marah. Ya. Tapi yang dalam satu sisi kita pun tuh dia tidak melakukan Ya. apa-apa kan begitu. Makanya kalau di beberapa apa ya piagam-piagam PBB pun ya itu kan kalau sesuatu yang udah bisa diberikan untuk Indonesia, misalnya wayang, itu sesuatu wayang itu nggak dirawat di Indonesia itu kan bisa dicabut. Oh, Karena tanggung jawab di situ kan melekat itu tanggung jawab pelestariannya otomatis salah satunya. Jadi kita nggak bisa kita mengklaim itu marah. Sekarang kalau kita belajar agama Islam misalnya, orang ya kita banyak belajar Islam, belajar mungkin sebagian ada belajar Hindu, Buddha dari sisi agama ya. Itu juga itu kan tetap saling pengaruh. Kebudayaan pun sama, saya kira itu nggak bisa. Kita pakai celana kok kita nggak marah, misalnya kan, atau kok kita nggak malu misalnya pakai celana. Padahal kalau aslinya dulu mestinya kita zaman Majapahit masih telanjang dada gitu ya. Nah, kita sekarang makan pakai garpu, pakai sendok, ya kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi menurut saya memang kalau itu bagus dikenal dikenal oleh bangsa lain ya nggak apa-apa. Toh itu kan kebudayaan kan, yang terpenting kebudayaan itu kan memberikan kebaikan buat diri sendiri, buat lingkungan, buat bangsa, negara, keluarga kan kayak gitu. Selama itu bagus ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Kecuali kalau budaya nggak bener, nah itu yang harusnya kita marah kan. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Nah, budaya misalnya apa madat gitu kan, nah itu harusnya kan kita malah marah kayak gitu kan. Iya. Ya. Nah, tapi benar juga bahwa konteks agama itu sangat mempengaruhi budaya. Apalagi kalau kita melihat misalnya kayak ke peninggalan-peninggalan atau candi-candi. Dari bentuknya itu udah tahu. Oh, ini masa Hindu nih. Oh, ini zaman kerajaan Islam nih. Karena menurut saya terjemahan sebuah ajaran kan presentasinya bisa berbeda, Mas. Jadi tidak bisa sekarang satu orang menyampaikan pesan ke 5 orang aja persepsinya bisa, nanti suruh nyampaikan ke orang lain bisa beda-beda kok. Ada bumbu-bumbunya. Cara mempresentasikan lagi juga bisa berbeda itu. Jadi menurut saya perbedaan itu mestinya selama itu kebaikan ya, tidak menjadi persoalan tapi justru menjadi suatu keindahan. Kalau kita berbeda, kalau semuanya diseragamkan, semua kayaknya nggak menarik malah. Iya. Ya kan? Ya? Iya betul. Nggak menarik. Betul. Iya. Iya. Kan sebenarnya juga berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebenarnya juga udah bagus sudah banget, luar biasa. Luar biasa. Itu pemikiran ya cerdas. Dan kadang-kadang saya berpikir kalau pemikiran yang luar biasa kayak gitu kayaknya kadang-kadang saya berpikir ya nggak murni pemikiran manusia. Bisa itu ada campur tangan lah dari di luar kekuatan kita sebagai manusia lah, dari Allah, jadi mungkin lewat ilham, lewat apa gitu kan. Jadi karya-karya besar kan saya kira seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang seperti yang tadi Bhinneka Tunggal Ika, kita mengacu pada kitab yang itu diciptakan zaman dahulu udah berpikir seperti itu kan gitu loh. Dan itu sampai sekarang masih bisa diterapkan. Iya betul. Gitu. Beberapa contoh kayak kalau di Cina itu 13 kitab strategi perang Sun Tzu misalnya, sampai sekarang kan masih dipakai. Betul. Artinya di beberapa sekolah kemiliteran itu masih dipakai. Artinya hasil-hasil perenungan yang luar biasa kayak itu bisa tembus ruang, tembus waktu. Ya, karya-karya monumental kan. Betul. Mungkin kalau di Islam misalnya kayak di Al-Quran dan hadis kan gitu. Nah, kejadian zaman dulu kan diceritain kan di situ. Cuma bisa untuk menyelesaikan kejadian-kejadian masa sekarang kan. Ya itu sebagai refleksi saya kira. Ya refleksi. Oke. Wah ini panjang banget nih Pak kalau kita ngomong.
Iya, iya. Nah, ini Pak, apa namanya, balik lagi ke tentang Wonosobo sendiri nih Pak. Apa yang harus dilakukan anak muda di Wonosobo tentunya untuk dapat mencintai budayanya sendiri Pak? Seperti tadi yang saya bilang, kayak jangan sampai kita jadi tamu di daerah sendiri. Ya, betul. Gitu. Yang pertama memang anak muda itu kan tumbuhnya dari anak-anak tadi ya. Betul. Jadi rasa suka itu harus ditanamkan dari usia dini. Nah, ketika mereka sudah menginjak remaja, itu memang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan mereka belajar mengenal budaya bangsa sendiri. Kalau mereka sendiri tidak dipertemukan dengan budaya bangsa sendiri, ya nggak mungkin akan senang kan. Jadi cinta itu kan awalnya dari biasa dulu, dari mengenal dulu menjadi kebiasaan, setelah biasa menjadi cinta kan, kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Memang salah satunya ada ruang-ruang publik yang memotivasi remaja untuk berkreasi dengan karya-karya yang berkearifan lokal itu. Ya, salah satunya dengan reward juga, terus penghargaan. Karena gini Pak, ini pendapat pribadi saya ya. Dengan segala maaf bahwa saya belum melihat sekolah kita ini menghargai budaya. Iya, ya bang, betul. Karena kita selama saya sekolah juga saya mengalami kan, kita dikejar dengan angka. Iya betul. Sehingga kita mengesampingkan budaya kita. Betul. Jadi gimana caranya nilai bagus, dapat ranking sampai rumah nggak dimarahin orang tua kan gitu kan betul, gitu loh. Nah pada akhirnya kita tidak pikirkan kita nggak berkreasi di situ. Gitu. Budaya menyangkut adab perilaku kan, perilaku. Kalau dalam agama ada istilahnya suluk itu juga berhubungan dengan adab. Adab dalam beragama gitu. Salah satunya misalnya bagaimana kemudian bersikap santun terhadap guru itu kan sesuatu yang harus dibiasakan dulu. Biasaan membuang sampah tidak sembarangan, itu kan sesuatu yang harus dibiasakan dari kecil. Ketika udah terbiasa kan, ketika mau membuang sampah ada perasaan nggak enak. Itu sama, semuanya pasti bisa dilatih seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif itu harus mulai ditanamkan sedini mungkin dan secara kontinu, berkesinambungan juga itu. Jadi jangan terputus, kalau terputus ya percuma gitu. Karena ini kejadian dengan ada teman saya nih. Jadi anaknya itu kalau bisa dibilang menurut saya pribadi itu kurang ajar. Nah, saya mencoba ngomong ke teman saya, tuh anak lu kurang ajar banget. Nggak apa-apa lah, yang penting sekolah, tapi sekolahnya bagus kok. Nah, gue bilang, jadi dia benar-benar mementingkan nilai anaknya, tapi menghilangkan tata krama anaknya kan gitu. Nah, itu pandangan-pandangan semacam itu kan yang sebenarnya juga miris. Iya, saya tuh dengar miris. Wah gila nih. Jadi adab itu dianggap tidak penting kan. Betul. Ya, budi pekerti dianggap tidak penting. Sementara kalau dulu orang tua kita selalu mengajarkan budi pekerti. Saya masih ingat ya, bapak misalnya pada saat jam 12 maghrib itu jangan bertamu kayak gitu. Tuh terus kalau bertamu di tempat saudara menginap ya harus ngerti, bantu-bantu dan sebagainya. Itu dulu kan diajarkan kayak gitu. Terus gimana ketemu orang tua, sungkem, salam itu kita selalu diajarkan kayak gitu. Bahasa, kalau di Jawa itu ada tingkatan bahasa, itu juga bagian dari cara mendidik anak untuk memahami adab kan. Orang tua duduk di atas, anak-anak duduk di bawah kayak gitu. Terus tidak membahasakan diri dengan bahasa kromo gitu. Tapi kalau kita kalau badhe maam rumiyin, badhe nedhi rumiyin, bapak sampun dahar dereng gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang berbeda untuk membuat level. Itu kan bagian dari adab yang sebenarnya sehari-hari langsung diajarkan ke anak. Nah, sementara kita dalam konteks bahasa Indonesia yang itu kan tidak mengenal itu ya. Bapak udah makan, adik mau makan dulu gitu kan. Semua sama itu. Ya secara komunikasi itu ya mudah, bagus. Tapi dalam
menerapkan pendidikan etika terhadap anak, jadi Iya. ada hal-hal yang jadi anak kurang bisa menempatkan diri, ya. Kurang bisa menghargai. Lewat di depan orang tua, kalau dulu selalu non sewu gitu kan, derek langkung, mohon maaf, izin lewat dan sekarang jadinya nggak itu kayak. Iya, maksudnya dengan segala maaf juga Pak ya, bahwa saya tuh udah jarang juga mendengar ketika orang tua memanggil anaknya jawab dalam. Iya betul. Itu aja saya udah jarang mendengar itu. Iya betul. Betul. Iya Pak, dalam Pak, gitu kan dulu. Iya betul. Gitu. Wah itu kita ini lagi benar-benar darurat budaya dan ada Pak. Ya saya sendiri juga di lingkup keluarga itu saya juga ada kesalahan ketika kecil dulu anak saya ajarin bahasa Jawa. Nah ketika datang ke sekolahan kan sering komunikasi dengan teman-temannya agak gerudel gitu ya. Dan ketemu saudara-saudaranya dari luar banyak pakai bahasa Indonesia agak kurang nyambung. Akhirnya waktu itu kemudian saya putuskan ngajarin bahasa Indonesia, tapi keterusan. Akhirnya anak saya itu malah justru bahasa Jawanya kurang nggak selancar sebelumnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia jadi lebih lancar, lebih dominan. Nah itu sebenarnya kesalahan yang ya saya harapkan tidak terjadi di keluarga yang lain gitu kan. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu nanti kan otomatis bisa. Tapi kemudian bahasa Jawa itu berhubungan dengan sikap adat, adab ya itu kental banget, itu penting banget ya. Ini terakhir Pak, bahwa kalau kembali lagi ke tadi yang seperti Bapak bilang bahwa semuanya itu harus dimulai dari keluarga, harus dimulai dari hal yang paling kecil dulu kan gitu. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan? Terutama kayak misalnya kayak saya punya anak, at least saya nggak bisa melakukan itu, tapi saya harus gimana caranya anak saya bisa mengerti itu? Salah satunya sebenarnya gini, nggak beda seperti anak kita diajarkan bahasa Inggris ya. Ketika kita nggak bahasa Inggris ya memang harus undang orang untuk ngajari bahasa Inggris. Ketika kita tidak bisa nari klasik, ya undang penari klasik ke rumah. Itu cara menanamkannya memang salah satunya seperti itu. Mengundang orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya itu. Nah, itu sama seperti tadi saya sampaikan di Paguyuban Pakwojo. Saya juga banyak mengundang orang-orang luar untuk menjadi narasumber diskusi secara intens setiap hari gitu. Itu kan kayak itu, sehingga teman-teman ketemu langsung dengan ahlinya. Terakhir lagi, terakhirnya gue kan. Ini kayaknya kita kalau ngomong kayak gini nggak kelar nih. Iya betul. Iya gimana? Gini deh Pak, ini untuk mempersingkat aja. Jadi apa yang Bapak harapkan sebenarnya dari masyarakat sendiri dan dari pemerintah dalam proses transformasi budaya ini? Yang pertama memang diberi ruang seluas-luasnya. Jadi dan sekarang kan nggak mungkin tanpa pembiayaan kan. Butuh ruang publik, butuh asupan kebudayaan yang lebih segar dan sehat gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kita kembali diperkenalkan dengan budaya-budaya daerah yang positif sehingga kita tidak kehilangan produk kebudayaan kita sendiri. Terus yang dua, produk kebudayaan itu harus memberi manfaat buat diri dan lingkungan. Itu penting. Karena kalau kebudayaan yang negatif itu ya buat apa itu aja kan gitu. Jadi nggak beda seperti katakanlah profesi seniman dengan dokter. Sebenarnya bedanya apa? Kalau sama-sama memberikan sesuatu yang kebaikan dari profesinya, akhirnya punya nilai yang sama. Seorang dokter pun kelihatannya bagus, tapi kalau malpraktek, jadi nggak bagus kan. Seniman ketika dia berkarya dan karyanya itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain untuk berbuat lebih baik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan membawakan kebaikan, akan memberikan kebaikan yang besar itu. Karya-karya seni itu bisa pengaruhnya, bisa dampaknya besar sekali. Itu ya. Gila Pak. Ya. Ini aduh ini obrolannya wah menyenangkan banget Pak, beneran Pak. Dan
banyak Yeah. insight Yeah. yang bisa saya dapat dan Yeah, semoga yeah, bisa yeah. menjadi pelajaran Yeah, saya Mas. sebagai pribadi, Yeah, sama-sama, untuk Mas. masyarakat semua, Yeah. terutama anak muda, Yeah. woi. Yeah. Kita harus Yeah. tahu budaya Yeah, kita betul. sendiri. Terima kasih Yeah, Pak Agus atas yeah, Mas waktunya. Bayu. Yeah, Siapa sama-sama. tahu nanti di lain kesempatan kita Siap. bisa Siap dengan sambung senang lagi hati. dengan Iya. obrolan yang lebih Iya, seru Mas. lagi. Siap dengan senang hati, Mas. Oke, terima kasih Oke. Pak. Oke, Sama-sama ya. teman-teman sobat bangsa, itu tadi obrolan yang sebenarnya belum selesai gitu dengan saya dengan Pak Agus. Karena budaya ini benar-benar mempengaruhi pola hidup Pak ya, Yeah. pola hidup dan semua aspek dalam masyarakat. Jadinya obrolannya akan panjang banget ini Yeah. sebenarnya. Untuk saat ini sampai sini dulu obrolan kita tentang transformasi budaya bersama Pak Agus, dan terima kasih para sobat bangsa yang sudah mengikuti channel Fostrap sampai sekarang, Forum Strategis Arah Bangsa, dan kita akan hadir lagi bersama narasumber-narasumber yang akan menginspirasi anak muda untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas. Gila seru banget ini. Ngeri.